di akhir. Ini janjinya Allah. Jadi luar biasa. Satu di antara 7 dosa besar, ya, itu adalah makan riba. Satu dosa yang Allah janjikan diperangi dalam Al-Quran, riba. Fa'zanu biharbin minallah wa rasul. Tunggu perang dari Allah dan Rasulnya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari riba. Amin. Ingat, jauhi riba, dekati aku. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, my friend, my love. Wih, Masya Allah, Amanda Manopo. Kemarin, Aldebaran. Amanda Manopo mau nanya apa? Nama, dari mana, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vinka Lorenza Cahyadi dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya ingin bertanya, jenis investasi apa yang dilarang dalam Islam? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini langsung mungkin ke Pak Dokter kali ya? Ya, Ya, baik. silakan. Baik adik kita dari Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIKI Jakarta. Nah, ini luar biasa ya. Apa saja bisnis yang diharamkan, yang dilarang? Tadi kan sudah kita jelaskan. Yang pertama, pastikan investasi kita adalah halal zatnya. Barangnya harus halal lah kira-kira gitu kan. Ya. Jangan sampai barangnya membahayakan orang lain, mudarat dan berbagai macamnya ya, dan itu tidak diperbolehkan. Sudah jelas lah kita. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Jadi ngapain juga kita pilih yang haram kalau banyak yang halal kira-kira gitu. Lalu yang kedua, halal li ghairi zatihi, caranya ya. Tadi sudah sampaikan oleh Prof. Dr. Rais Amalia tadi, yaitu jangan riba. Riba itu sudah saya sampaikan lah kira-kira. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doain ana Rasulullah biar doa saya dimakbul, mustajab. Apa kata Rasulullah? Perbaiki makananmu, jangan kau makan dari sesuatu yang haram dan tinggalkan riba. Masya Allah, luar biasa. Satu makan haram saja bisa membuat doa kita tidak dikabulkan Allah. Bagaimana kalau tiap hari makan haram kita bawa ke rumah, kita kasih anak-anak kita dari hasil investasi yang tidak benar? Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, satu hari makan harta haram, dalam 1 tahun bayangin berapa banyak dosanya. Satu dosa saya begitu sulit untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu saya nutur riba, katakan tidak pada riba. Ya, lebih baik yang halal, insya Allah penuh keberkahan. Mudah-mudahanlah bisnis Ustaz Hendra, Prof. dan kita semuanya, ya, mudah-mudahan bisnis yang halal penuh keberkahan. Yang kedua, jangan nipu lah kira-kira. Ngapain juga nipu kira-kira gitu kan. Ini halal-halal, ini bagus-bagus, tapi padahal nggak bagus kira-kira, ya kan? Ya. Yakinkan bahwa ya betul konsumen kita nggak lihat, betul orang yang bekerja sama dengan kita nggak lihat, tapi Allahnya lihat. Ya, alam ya'lam bi annallaha yara. Masihkah kau nggak yakin? Kata Allah, aku maha melihat. Boleh kau bohong, ya, boleh kau nipu dan berbagai macamnya, tapi yakinkan yauma izin, pada hari itu ketika mulutmu sudah dikunci Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara. Kata tangan, betul ya Rabb, aku dulu yang menipu ya Rabb. Wa tashhadu bi ya Rabb. Kira-kira masih pantas kira-kira tubuh ini masuk ke dalam surganya Allah atau sebaliknya masuk ke dalam nerakanya Allah. Ngapain juga sih hasil investasi dapat duit banyak, tapi pada saat kematian hanya 3 helai kain kapan untuk mengikatkan kita, 5 helai kain kapan untuk perempuan, lalu masukkan 1 kali 2 meter tanah. Semua tinggalkan hasil investasimu. Oleh karena itu cukuplah yang halal bagi kita di dunia ini. Jadi oleh karena itu yakinkan apa yang kita lakukan investasi mulai hari ini, generasi milenial, masa depan Indonesia, masa depan luar biasa untuk Indonesia dan Muslim Indonesia. Insya Allah luar biasa. Semangat berinvestasi dan pastikan investasinya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yaitu mendatangkan kebahagiaan, keberkahan hidup untuk kita dan keluarga, dunia dan akhirat. Dunia ini harus dimenangkan dengan investasi, tapi akhirat harus dipersiapkan dengan cara yaitu mengikuti aturannya Allah. Setuju? Setuju. Ini bisa dibacakan ayatnya mungkin oleh Qori, Ya, bahwa boleh. Allah itu memusnahkan riba. Iya, yang Dia riba. nanti ayat lengkapnya dibacakan Qori. Allah memusnahkan riba, tapi Allah menyuburkan sedekah. Ini luar biasa loh. Ada sedekah, ada riba. Jadi seakan-akan di mata manusia riba itu bertambah. Padahal kata Allah, di mata Allah riba itu nggak bertambah. Yang bertambah di mata Allah apa? Sedekah. Sedekah itu bisa zakat, bisa infak, bisa, dan itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Mungkin ayatnya lengkapnya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Luar biasa
ayat Allah itu indah, memperhatikan betul. Al-Quran, luar biasa. Betul. Jadi ketika Allah haramkan riba, Allah suburkan sedekah. Betul. Itu. Kita baru bisa bersedekah, kita bisa mengeluarkan infak zakat kalau kita punya keuntungan. Iya. Kalau kita punya pendapatan. Nah, gitu. Jadi pentingnya investasi supaya kita bisa berzakat lebih banyak, Alif. Betul. Jangan nih udah dapat untung nih. Ini kan tadi bicara rugi, tapi kalau kita bicara untung jangan lupa ada 2,5% yang harus dikeluarin berupa zakatnya. Betul, tapi ini ada juga nih Alif ya, juga Prof dan juga Pak Dokter. Ternyata ada beberapa orang sukses itu kias sukses juga, di antaranya adalah mereka di awal itu menggunakan marketing langit. Artinya bersedekah dulu deh. Itu jodoh, tapi Masya Allah ternyata Allah memberikan justru berkali lipat di awal loh. Bukan pada saat dia sudah mendapatkan profit gitu ya, baru bersedekah, tapi ini kebalikannya. Dia sedekahkan dulu, tapi alhamdulillah berjalan malah profitnya sangat luar biasa. Nah, nih kita baik lagi. Berarti kalau udah bicara soal syariah, ini kaitannya dengan kita hubungannya dengan Allah, betul ya? Betul. Karena jangan sampai menjadi sebuah kezaliman, menjadi sebuah keburukan buat tidak cuma diri kita tapi orang lain. Betul. Berapa besar sih yang diperlukan ketika kita anak milenial nih ya, ini pengen maju, pengen sukses gitu ya, atau berinvestasi syariah ini yang kira-kira gitu ya, yang bertujuannya adalah menjadi kebaikan buat mereka. Boleh nggak sih pada saat mereka ini anak-anak mahasiswa gitu ya menabung kan ada tuh yang tabungan tiba-tiba nanti diambilnya akhir tahun gitu kan, buat acara gitu. Sangat Atau mungkin boleh. ada usulan. Saya kira harus walaupun itu uang dari orang tua, tapi bisa juga uang dari penghasilan sendiri. Nabung kalau mahasiswa nanti pada saat skripsi, Ya. pada saat wisuda, ya kan? Itu kan butuh dana, butuh nabung gitu kan. Tapi kalau bisa ya itu tadi, lagi-lagi pesan saya jangan hanya mengandalkan dari orang tua, tapi juga Anda harus memunculkan generasi sekarang tuh generasi yang kreatif. Ya. Ini inovatif, kreatif harus ditumbuhkan sehingga bisa memunculkan peluang-peluang bisnis yang bisa Anda kerjakan. Itu harus dimunculkan. Betul. Nah, kalau dokter, ini karena ini lagi tren nih. Apa tuh? Kadang kita orang yang tadi dokter bilang ikut-ikutan ya kan. Nah, Alif pengen nanya kan ada tapi yang dia sebenarnya niatnya baik nih dokter, ngajak temennya ikut gabung investasi. Ternyata sebenarnya juga malah ketipu di investasi itu tuh. Sama juga. Tuh. Nah, itu gimana tuh hukumnya bagi orang yang ngajak-ngajak ketipu juga. tapi ketipu juga, udah kehilangan harta, kehilangan teman ujungnya kan dokter. Nah, itu gimana tuh hukumnya Makanya dokter? tidak boleh dalam Islam taklid a'ma, mengikuti buta. Jadi harus biar kita tidak terjebak dalam taklidu a'ma, ya, mengikuti buta, maka harus ada ilmunya. Nah, sekarang kan lebih gampang, kita tinggal searching sekarang apakah bisnis ini legal atau tidak secara hukum negara misalnya, tinggal lihat di misalnya di OJK. Nah, kemudian ini legal atau tidak misalnya secara fatwa, ya, atau tidak, sekarang tinggal searching fatwa Dewan Syariah Nasional dan berbagai macamnya. Jadi luar biasa. Jadi tidak kata untuk tidak kemudian belajar. Oleh karena itu kuncinya sederhana, mau belajar tentang investasi syariah. Yang paling penting lagi tadi, sebagaimana sampaikan oleh Prof. Dr. Ais Amalia tadi, yamhaqullah riba tadi, Masya Allah luar biasa. Jangan sampai modal investasi bisnis kita ini bersumber dari riba. Kalau awalnya sudah salah, ujungnya kira-kira salah atau benar? Coba bayangin, logika berpikir manusia, coba bayangin ya kira-kira. Kita punya duit 1 juta nih, ya, kita sedekahkan 10%, berarti kan hilang 100.000. Betul. Idealnya kita 900.000 kan? Iya. Ya. Itu yang dikatakan Allah itu yang berlipat ganda, yang bertambah. Luar biasa. Yang ngasih duit Allah, yang ngizinin kita bertemu orang lain Allah, yang ngizinin investasi kita lancar aja Allah. Tapi riba, punya duit 1 juta, bungain 10%, 100 juta 100. Nah, itu yang dikatakan Allah yamhaq. Allah musnahkan. Ada senjatanya Allah, maaf punten kira-kira. Banyak sekali senjata Allah, ada api, ada air, dan berbagai macamnya. Gampang banget bagi Allah. Bertahun-tahun hasil investasi tadi dalam hitungan detik, loss semuanya. Siapa yang mengizinkan? Allah. Taat pada Allah, ikuti aturan Allah, selamat dunia akhirat. Nah, ini penting banget nih Pak Dokter dan juga Prof ya. Artinya lebih baik kita di awal tahu dulu, pahami. Kalau perlu boleh tanya-tanya ya, misalkan ke tadi ya konsultan, ataupun mungkin sekarang banyak banget ya platform syariah. Minimal kita tambah wawasan dulu, baru kita menentukan mana yang buat investasi kita. Masya Allah, ini jadi ngerti Alif. Jadi Alif nggak gegabah tuh seharusnya tadi. Belum jadi ngerti juga ya investasi ya. Tapi namanya pertemuan akan ada perpisahan bang. Sedih sekali. Kita selain akan masuk ke segmen ada kesimpulan dari profesor, dari dokter, dari masyarakat juga kalau boleh nasihat-nasihat Ustaz Mahfudz cintaku, kembaranku.
Nanti ada nasihat-nasihat juga. Kita akan kembali lagi masih di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa.